Halo Sobat Invest, jumpa lagi bersama podcast DPM PTSP Kaltim yang diselenggarakan oleh DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur. Telah hadir bersama kita Mbak Arda, yaitu legal dari PT Insani Bara Perkasa. Selamat pagi Mbak Arda. Selamat pagi Mas Bagus. Oke, sehat selalu Mbak, semoga tetap dalam berkah dan barokahnya Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Mbak Arda sudah sampai di kegiatan kami di Balikpapan ini. Oke, Mbak Arda, PT Insani Bara Perkasa. Menurut pandangan Mbak Arda selaku legal corporate dari PT Insani Bara Perkasa, hal apa Mbak yang menarik untuk bisa berinvestasi di Provinsi Kalimantan Timur ini? Mengingat PT Insani Bara Perkasa ini perusahaan yang bergerak di bidang tambang batu bara ya Mbak. Kira-kira apa Mbak hal yang menarik untuk berinvestasi ini Mbak? Kaltim sebagai jalur Alki 2, jadinya perdagangan internasional itu di Kaltim itu sangat strategis. Selain itu, Kaltim mempunyai kawasan industri di pariwisata di Derawan, kawasan industri karya ngau di Balikpapan, minyak dan gas. Lalu di Kaltim itu banyak sumber energi primer seperti gas, minyak, batu bara. Selain itu karena kita udah mau jadi IKN ya, saya ada lihat project investment IPRO ready to offer ya Mbak. Oke, baik. Sehingga hal tersebut yang kadang bisa menarik ya Mbak untuk beberapa investor ini ya Mbak. Nah, kemudian Mbak Arda, kira-kira PT Insani Bara Perkasa ini selama ini sering ya Mbak mengurus perizinan di DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur. Kira-kira bagaimana Mbak tanggapan terhadap pelayanan perizinan yang selama ini berjalan Mbak, khususnya yang dialami oleh PT IBP ini Mbak? Sangat mulus karena kita buka HP bisa langsung nge-track sampai mana sih perizinan kita, sudah ditandatangan Kadis kah, sudah di mana, kita semudah membalikan telapak tangan. Terus syarat-syaratnya sebelum kita masukkan kan, syaratnya itu kelihatan jelas apa saja sih yang harus saya lengkapi sebelum saya submit, seperti itu. Terus menghemat waktu juga, menghemat tenaga, karena nggak perlu kayak zaman dulu kan, terus manual pakai kertas. Sekarang semua serba online. Iya, sangat keren. Siap. Oke, Mbak Arda, hari ini adalah kegiatan mengenai rapat koordinasi ya Mbak terhadap pemantauan perizinan dan non perizinan khususnya di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Mbak Arda sudah hadir di sini, kira-kira bagaimana Mbak tanggapan terhadap rakor pagi ini terhadap koordinasi pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan? Tadi ya setelah saya mendengarkan narasumbernya sangat informatif, jelas. Jadi wadah diskusi juga kan. Forum terhadap diskusinya sharing, para pelaku usaha, terhadap para pemangku kepentingan gitu ya Mbak. Dan di sini tuh kan tadi dari daerah-daerah lainnya, jadi kita bisa tahu apa aja masalah-masalah dari yang lain. Apa Mbak yang mau disampaikan Mbak Arda terhadap pelaku usaha atau milenial yang mau mengawali bisnis khususnya di UMKM Mbak? Untuk generasi milenial nih kira-kira apa pesan dan juga pesannya dari Mbak Arda ini Mbak untuk teman-teman yang masih di luar? Kita yang baru merintis tetap semangat, tetap patuhi peraturan yang ada, regulasi yang ada diikuti, lalu jangan memakai calo. Jangan memakai calo, selalu cari tahu, karena selama saya mengurus perizinan di DPM PTSP itu syaratnya sangat-sangat jelas, transparan juga, apapun yang ditanyakan pasti ada jawabannya. Jadi sudah bingung. SOP-nya juga sudah lengkap juga ya Mbak, jadi bisa tinggal kita mengikuti SOP yang ada gitu. Mbak Arda sebagai legal corporate PT Insani Bara Perkasa, kira-kira sangat muda ini ya Mbak, saya lihat profilnya kelahiran tahun 1998. Gimana Mbak kira-kira kronologinya sampai dengan berkarir di dunia perusahaan pertambangan ini Mbak, bisa diceritakan, boleh sedikit sharingnya gitu? Iya, jadi dulu habis lulus kuliah sempat lulusan di mana Mbak? Lulusan UII Jogja. UII Jogja, Fakultas Hukum. Oke. Ya, jadi dulu sempat di PA di Jakarta. PA direktur di Jakarta.
Dari PT IBP ini ya? Bukan, dari PT lain. Oh, PT lain, oke. Indo Agroforestry. Terus karena ada COVID kan, jadi stop, pulang ke sini, sempat magang di law firm, sampai akhirnya ngelamar, dapatlah di PT IBP ini. Berjodoh di PT IBP udah 2 tahun. Sudah 2 tahun ini ya, Iya. luar biasa. Sebelumnya juga sempat berkarir di law firm juga ya, di Samarinda juga. Iya, 6 bulan magang. Magang di situ juga. Iya, paralegal. Gimana Mbak, setelah 2 tahun berkarir di legal corporate ini, rasanya gimana Mbak? Ada hal yang menarik untuk di-sharingkan kepada teman-teman yang di luar gitu Mbak, sebagai legal corporate perusahaan pertambangan batubara nih Mbak? Kita jadinya sesuai dengan linear lah, dengan jurusannya, ngedrafting, bikin kontrak, semuanya yang kita pelajarin di kuliah itu bisa diterapkan. Jadi legal ini negosiasi dengan orang seperti itu. Oke, artinya sesuai aja itu ya Mbak, dan juga mengasah kemampuan kita untuk lebih mantap lagi terhadap jurusan Mbak Arda. Belum ada tertarik Mbak ini untuk daftar kayak CPNS atau sebagai abdi negara? Sudah pernah. Sudah pernah, tapi belum gagal. Makanya berkarya langsung di PT IBP lagi. Benar. Oke, berarti tepat sekali Mbak sekarang di usia 26 nanti 20. Desember. Ada rencana untuk menaikkan karirnya gitu? Nanti akan nanti lagi. Oke Mbak Arda, statement terakhir closing, pesan-kesannya terhadap teman-teman yang di luar pelaku usaha atau yang pencari kerja untuk di dunia pertambangan Mbak. Kira-kira pesannya apa Mbak? Tetap semangat, jangan putus asa. Kita nggak tahu rezeki datang dari mana aja, tetap berhubungan baik sama teman, bersilaturahmi, karena kadang rezeki itu datangnya dari teman kan, dari mulut ke mulut. Lalu dulu saya sebelum dapat kerja saya apply mungkin sehari 100, yang diwawancara cuma 2-3. Satu hari itu ya Mbak? Bisa kirim email Sampai 100 apply ke perusahaan ya? Iya, dan kan nggak semua kan manggil kita. Betul. Pasti disaring itu tuh, yang manggil wawancara mungkin 4, mungkin 5. Oke. Ada bank, ada yang lain, tapi ya itulah memang rezeki nggak kemana. Ini adalah ke berapa perusahaan ini Mbak dari 100 ini? Lupa. Saya pun lama dipanggilnya. Lama dari ya, IBP. termasuk Iya. proses ya. Artinya bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Nggak langsung dipanggil dari tahap dari interview ke HRD dulu, baru ke user, itu lama, lumayan. Lama betul. Sampai saya lupa sendiri itu berapa Saking bulan. banyaknya itu. Oke, terima kasih Mbak Arda, khususnya teman-teman yang masih di luar, berarti tetap semangat ya untuk mencari pekerja khususnya di dunia pertambangan. Terima kasih Mbak Arda atas hadirnya di program podcast kita. Sukses selalu dan juga nanti semoga karirnya tetap makin melejit di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Oke. Baiklah Sobat Invest, kali ini pertemuan dengan Mbak Arda selaku Legal Corporate dari PT Insani Bara Perkasa yang kantornya di Samarinda ya Mbak? Kantornya di Samarinda. Di Samarinda, oke. Sampai jumpa lain kesempatan di podcast DPMPT SPK Kaltim dengan bahasan episode yang menarik lainnya. Salam investasi.